Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai landasan pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Pertama-tama, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Aisyah, yang kedua ada Dia Rinda Parawati, dan yang ketiga ada Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diarinda Parawati sebagai pemateri pertama dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan. Menurut Umar Muhammad Al-Tomi Al-Syaibani, merumuskan landasan pendidikan Islam sebagai dasar tujuan Islam yang digali dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Atas dasar pemikiran tersebut, dikembangkan pemikiran mengenai pendidikan Islam dengan merujuk kedua sumber utama ini, dengan bantuan berbagai metode dan pendekatan seperti qiyas, ijma, ijtihad, dan tafsir. Mengenai qiyas, qiyas adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang ada ketentuannya. Contohnya seperti menentukan hukum halal haram dari narkotika. Karena narkotika tidak ada disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, selain itu belum ada di zaman Nabi SAW. Selanjutnya ijma. Ijma adalah sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara. Contohnya seperti diputuskan untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad adalah mengeluarkan tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan kesimpulan hukum Islam. Contohnya, perkara muamalah kontemporer adalah hukum transaksi pinjaman di bank di masa Nabi SAW. Tidak ada bank seperti sekarang. Karena itulah perlu dilakukan penggalian hukum syariat apakah halal atau haram meminjam sejumlah uang di bank. Dan yang terakhir ada tafsir. Tafsir adalah ilmu yang dapat menyempurnakan Al-Quran, mengartikan setiap makna ayat Al-Quran, menjelaskan hukum dalam Al-Quran, dan menjabarkan permasalahan. Macam-macam tafsir yaitu tafsir bil matsur, tafsir riwayah, tafsir birai atau tafsir dirayah, tafsir bil isyarah atau tafsir isyari, tafsir fuqaha dan tafsir kontemporer, serta tafsir perbuatan atau maudhui. Dari pemahaman yang komprehensif terhadap sumber-sumber pendidikan Islam tersebut, diperoleh suatu rumusan landasan pengetahuan tentang alam semesta, manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan, dan akhlak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya yaitu beberapa yang menjadi landasan pendidikan Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syariah. Secara lengkap, Al-Quran didefinisikan sebagai firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah SAW. Muhammad ibnu Abdillah melalui Ruh Al-Amin dengan lafaz-lafaznya yang berbahasa Arab dan maknanya yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa ia adalah Rasulullah dan sebagai undang-undang bagi manusia yang memberi petunjuk kepada mereka, serta menjadi sarana pendekatan dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Dan ia terhimpun dalam sebuah mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, sampai disampingkan kepada kita secara mutawatir baik secara lisan maupun tulisan.
dari generasi ke generasi, dan ia terpelihara dari berbagai perubahan atau pergantian. Islam adalah agama yang membawa misi umatnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Al-Quran merupakan landasan paling dasar yang dijadikan acuan dalam hukum tentang pendidikan agama Islam. Pendidikan karena termasuk dalam usaha atau tindakan untuk membentuk manusia, termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Pendidikan sangat penting karena ia ikut menentukan corak dan bentuk amal dan kehidupan manusia, baik pribadi maupun masyarakat. Sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Keuniversalan ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia Keuniversalan ajaran yang mencakup ilmu pengetahuan yang tinggi dan sekaligus merupakan kalam mulia yang esensinya tidak dapat dimengerti, kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Al-Quran diturunkan Allah untuk menunjuki manusia ke arah yang lebih baik, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Nahl ayat 64, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa hal yang sangat positif guna pengembangan pendidikan. Hal-hal itu antara lain penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial. Al-Quran memiliki perbendaharaan luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia. Ia merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, baik itu pendidikan sosial, moral, spiritual, material, serta alam semesta. Al-Quran merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh. Eksistensinya tidak akan pernah mengalami perubahan. Kemungkinan terjadi perubahan hanya sebatas interpretasi manusia terhadap teks ayat yang menghendaki kedinamisan pemaknaannya sesuai dengan konteks zaman, situasi, kondisi, dan kemampuan manusia dalam melakukan interpretasi. Ini merupakan pedoman normatif teoritis bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Isinya mencakup seluruh dimensi manusia dan mampu menyentuh seluruh potensi manusia, baik itu motivasi untuk mempergunakan panca indera dalam menafsirkan alam semesta bagi kepentingan formulasi lanjut pendidikan manusia, pendidikan Islam. Motivasi agar manusia mempergunakan akalnya lewat perumpamaan, tamsil Allah SWT dalam Al-Quran, maupun motivasi agar manusia mempergunakan hatinya untuk mampu mentransfer nilai-nilai pendidikan ilahiyah dan sebagainya. Kesemua proses ini merupakan sistem umum pendidikan yang ditawarkan Allah SWT dalam Al-Quran agar manusia dapat menarik kesimpulan dan melaksanakan kesempurnaan petunjuk tersebut dalam kehidupannya sebaik mungkin. Maurice Bucaille mengagumi isi kandungan Al-Quran dan berkata bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang objektif dan memuat petunjuk bagi pengembangan
ilmu pengetahuan modern. Kandungan ajarannya sangat sempurna dan tidak bertentangan dengan hasil penemuan sains modern. Dari penafsiran terhadap ide-ide yang tertuat dalam Al-Quran, sains modern dapat berkembang dengan pesat dan memainkan perannya dalam membangun dunia ini. Menurut Abu Rahman Soleh, karena Al-Quran memberi pandangan yang mengacu kehidupan di dunia ini, maka asas-asas dasarnya harus memberi petunjuk kepada pendidikan Islam. Seseorang tidak mungkin dapat berbicara tentang pendidikan Islam bila tanpa mengambil Al-Quran sebagai satu-satunya rujukan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber yang termuat dalam Al-Quran. Dengan berpegang kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam, akan mampu mengarahkan dan mengantarkan manusia bersifat dinamis, kreatif, serta mampu mencapai esensi nilai-nilai ubudiyah para penciptanya. Dengan sikap ini, maka proses pendidikan Islam akan senantiasa terarah dan mampu menciptakan dan mengantarkan outputnya sebagai manusia berkualitas dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Hal ini dapat dilihat bahwa hampir 2/3 dari ayat Al-Quran mengandung nilai-nilai yang membudayakan manusia dan memotivasi manusia untuk mengembangkan lewat proses pendidikan. Dari sini, Al-Quran memiliki misi implikasi kependidikan yang bergaya imperatif, motivatif, dan persuasif dinamis sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokrasi lewat proses manusiawi. Proses kependidikan tersebut tertumpu pada kemampuan rohaniah dan jasmaniah masing-masing individu peserta didik secara bertahap dan berkesinambungan, tanpa melupakan kepentingan perkembangan zaman dan nilai-nilai ilahi. Kesemua proses kependidikan Islam tersebut merupakan proses konservasi dan transformasi serta internalisasi nilai-nilai dalam kehidupan manusia sebagaimana yang diinginkan oleh ajaran Islam. Dengan upaya ini diharapkan peserta didik mampu hidup secara serasi dan seimbang, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya yaitu Al-Hadis. Hadis secara bahasa berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama atau dunia, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Menurut Asy-Syubhi Al-Sulih, kata al-hadis juga merupakan bentuk isim dari tahdits yang mengandung arti memberitahukan, mengabarkan. Berdasarkan pengertian ini, selanjutnya setiap perkataan, perbuatan atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dinamai dengan al-hadis. Nah, dari definisi tersebut, al-hadis mempunyai 3 bentuk, yaitu pertama, hadis qauliyah, yaitu yang berisikan ucapan dan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Kedua, hadis fi'liyah, yaitu yang berisi tindakan dan perbuatan yang pernah dilakukan Nabi. Dan kemudian yang ketiga, yaitu hadis takriri, yaitu yang merupakan persetujuan Nabi atas tindakan dan peristiwa yang terjadi. Nah, Al-Hadis merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ia merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslimin, yang disampaikan dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan landasan pendidikan Islam.
Kedudukan al-hadis dalam kehidupan dan pemikiran Islam sangat penting karena di samping memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan dalam Al-Quran, juga memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan berbagai aktivitas yang mesti dikembangkan dalam kerangka hidup dan kehidupan umat Islam. Banyak hadis Nabi yang memiliki relevansi ke arah dasar pemikiran dan implikasi langsung bagi pengembangan dan penerapan dunia pendidikan. Dapat dilihat bagaimana posisi dan fungsi hadis Nabi sebagai sumber pendidikan Islam yang utama setelah Al-Quran. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan ilahiyah yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam Al-Quran, tapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci. Acuan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Pertama, sebagai acuan syariah yang meliputi muatan-muatan pokok ajaran Islam secara teoritis. Kedua, acuan operasional aplikatif yang meliputi cara Nabi memainkan peranannya sebagai pendidik dan sekaligus sebagai evaluator yang adil dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Proses pendidikan Islam yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan yang bersifat fleksibel dan universal, sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik, kebiasaan masyarakat, serta kondisi alam di mana proses pendidikan tersebut berlangsung dengan dibalut oleh pilar akidah Islamiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi mengenai landasan pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sudah selesai disampaikan oleh kelompok 1. Jika kelompok lain ingin bertanya, boleh dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.